Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yang akan dimulai dari masa VOC sampai dengan masa penjajahan Jepang. Kondisi masyarakat Indonesia atau Nusantara selama masa penguasaan VOC adalah mereka tidak mampu melakukan perdagangan bebas karena kegiatan perdagangan dimonopoli oleh VOC. Selain itu, rakyat Nusantara diadu domba melalui politik DVD tempera yang dilakukan oleh VOC untuk memperluas kekuasaannya. Ketika kekuasaan itu semakin luas, VOC kemudian melakukan praktek perbudakan, di samping juga melakukan kegiatan pembangunan berbagai sarana dan prasarana dalam melanggengkan kekuasaannya. Ketika VOC bangkrut, serta tidak lama berselang kemudian kerajaan Belanda dikuasai oleh kerajaan Prancis, maka kerajaan Prancis mengutus Hans Willem Daendels untuk mengelola wilayah Nusantara. Walaupun hanya berkuasa selama 3 tahun, Daendels mampu mengubah kehidupan rakyat di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Ia berhasil membangun jalan pos besar dari Anyer di Jawa Barat sampai dengan Panarukan di Jawa Timur. Selain itu, Daendels membuat kebijakan untuk memungut hasil bumi dari seluruh rakyat. Kemudian, ia mengambil alih tanah-tanah rakyat tersebut menjadi tanah milik negara dan menjualnya kepada pihak asing. Daendels kemudian pergi dari Nusantara seiring kekalahan Prancis oleh Inggris. Inggris kemudian menguasai Nusantara di bawah pimpinan Raffles. Selama berkuasa, Raffles membuat berbagai kebijakan yang membuat perubahan bagi kehidupan rakyat Nusantara. Salah satunya adalah sistem sewa tanah atau land rent, di mana siapapun dapat memanfaatkan tanah negara selama bisa menyewanya. Lalu adanya kebebasan berniaga atau berdagang, menghapuskan praktek perbudakan, serta menjadikan para penguasa pribumi sebagai pegawai pemerintah. Setelah Inggris pergi, maka Nusantara berada di bawah penguasaan pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang paling mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia antara lain kultur stelsel atau sistem tanam paksa, di mana rakyat Indonesia harus menanam tanaman ekspor. Kemudian ada kerja paksa di lahan perkebunan atau pabrik-pabrik milik Belanda. Kemudian adanya budaya feodalisme yang membedakan status sosial antara penguasa dengan rakyat jelata. Di samping juga ada kebijakan politik etis yang menghasilkan para cendekia Indonesia sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan pemerintahan Hindia Belanda dan menguasai Indonesia. Beberapa kebijakan Jepang yang paling mempengaruhi rakyat Indonesia antara lain adalah Romusa yang banyak menelan korban jiwa, kemudian semakin merajalelanya kemiskinan, lalu adanya sistem pertahanan rakyat yang memberikan pengalaman serta wawasan tempur yang semakin baik pada rakyat Indonesia, lalu semangat perjuangan rakyat Indonesia yang semakin berkobar untuk terlepas dari segala penderitaan penjajahan. Demikian materi pelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Selamat belajar.